Pernahkah kalian membayangkan? Sebuah keputusan kecil yang terlihat sepele, justru menjadi awal perubahan hidup yang tak pernah terbayangkan sebelumnya? Bayangkan seorang gadis miskin. Hidupnya sederhana, hartanya hampir tak ada. Namun hatinya masih utuh, belum rusak oleh hinaan dunia. Lalu suatu hari, datang seorang pria berpenampilan paling rendah yang pernah ia lihat. Bau badan menyengat, rambut kusut, pakaian compang-camping. Orang-orang menyebutnya gembel, bahkan tak layak disentuh. Namun, apa jadinya jika pria itu bukan orang sembarangan? Apa jadinya jika di balik penampilan kumal itu tersimpan rahasia besar yang akan mengguncang segalanya? Sebelum ceritanya dimulai, tulis di kolom komentar ya. Kamu nonton dari daerah mana? Apakah dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau dari luar negeri? Dan jangan lupa, dukung channel Life Story ID dengan cara like video ini, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi. Karena satu dukungan kecil darimu adalah semangat besar bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna, pelajaran hidup, dan kejutan tak terduga. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Langit sore itu berwarna jingga pucat. Matahari perlahan turun di balik bangunan tua pinggir jalan. Debu beterbangan, suara klakson bersahutan, dan aroma gorengan dari warung sebelah bercampur dengan bau aspal panas. Di sudut jalan sempit itu, berdiri sebuah salon kecil seadanya. Tak lebih dari bilik kayu dengan spanduk lusuh bertuliskan, "Cukur rambut, murah rapi." Pemiliknya adalah seorang gadis muda bernama Naila. Usianya baru 22 tahun. Wajahnya sederhana, tanpa riasan mahal. Rambutnya selalu diikat rapi. Matanya bening namun menyimpan kelelahan panjang. Sejak ayahnya meninggal dan ibunya sakit-sakitan, Naila menjadi tulang punggung keluarga. Ia belajar mencukur rambut dari pamannya dan membuka salon kecil ini dengan sisa uang pinjaman. Hari itu, sejak pagi hingga sore, tak satu pun pelanggan datang. Naila duduk termenung di kursi plastik, menghitung uang receh di kotak kayu kecil. Tak sampai cukup untuk membeli obat ibunya besok. Saat itulah, sebuah bayangan hitam berhenti di depan salonnya. Seorang pria. Bukan pria biasa. Penampilannya membuat siapapun enggan mendekat. Rambutnya panjang tak terurus. Janggutnya kusut. Pakaiannya kotor dan robek di beberapa bagian. Bau menyengat tercium bahkan sebelum ia berbicara. Warga sekitar langsung bereaksi. Ngapain gembel itu ke sini? Jangan-jangan mau minta-minta. Usir aja, nanti bikin pelanggan kabur. Bisikan berubah jadi suara keras. Namun pria itu tetap berdiri di depan Naila. Matanya menatap lurus, tajam. Seolah menembus pertahanan hati seseorang. Dengan suara berat dan pelan, ia berkata, "Mbak Q, bisa potong rambut?" Naila terdiam. Tangannya refleks mencengkeram gunting. Hatinya ragu, takut, bahkan sedikit jijik. Ia manusia biasa. Namun saat ia melihat mata pria itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan tatapan memelas, melainkan tatapan seseorang yang terbiasa memerintah, namun sedang menahan diri. "Bayarnya ada?" tanya Naila pelan. Pria itu mengangguk, mengeluarkan uang lusuh dari saku celananya. Belum sempat Naila menjawab, seorang ibu pelanggan lama berteriak dari warung. "Naila, kamu gila ya? Ngapain nerima orang kayak gitu? Salon kecilmu bisa bau." Orang-orang tertawa kecil. Ada yang menutup hidung dengan dramatis. Wajah Naila memanas. Harga dirinya diinjak, tapi hatinya bergejolak. Ia menoleh ke pria itu. Pria itu menunduk, namun sudut bibirnya tampak mengeras. Dalam hati Naila bergumam, "Kalau aku menolak, apa bedanya aku dengan mereka?" Ia menarik napas panjang. "Silakan duduk, Pak," ucap Naila akhirnya. Suasana langsung sunyi. Warga sekitar terbelalak.
Ada yang menggeleng tak percaya. Ada yang berbisik sinis. Dasar sama-sama miskin. Pria itu perlahan duduk di kursi. Saat Naila mulai menyelimuti bahunya dengan kain cukur. Tangannya gemetar. Bukan karena jijik, tapi karena tekanan. Setiap gerakan gunting terasa diawasi. Setiap helai rambut yang jatuh ke lantai. Seolah menjadi saksi sebuah keputusan besar. Saat proses cukur dimulai, pria itu menutup mata. Dan entah kenapa, sore itu terasa berbeda. Tak ada obrolan. Tak ada permintaan gaya rambut aneh. Hanya suara gunting. Dan detak jantung Naila yang semakin kencang. Di dalam hatinya, ia tak tahu bahwa pertemuan sederhana ini adalah awal dari kisah yang akan mengubah nasibnya selamanya. Dan tanpa disadari Naila, ia baru saja menyentuh kepala seorang pria yang hidupnya jauh lebih besar daripada seluruh kota kecil ini. Suara gunting mulai terdengar pelan. Cekrek, cekrek, memecah keheningan sore yang sebelumnya terasa biasa. Namun bagi Naila, setiap bunyi gunting itu seperti mengetuk dadanya sendiri. Ia berdiri di belakang pria itu, mengatur napas agar tangannya tak terlihat gemetar. Kain penutup sudah melingkar di leher sang pria gembel, menutupi pakaian lusuh yang baunya masih samar tercium. Belum 1 menit proses cukur berjalan. Suara-suara dari sekitar mulai kembali menyerang. Najis banget. Salon kok nerima orang kayak gitu? Dasar miskin, apa aja diterima. Pantes hidupnya nggak maju-maju. Tawa kecil terdengar. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang merendahkan. Naila menggigit bibir bagian dalam. Dadanya sesak. Ia ingin menjawab. Ingin membela diri. Namun lidahnya keluh. Ia tahu, melawan mereka hanya akan memperpanjang luka. Pria di kursi itu tetap diam. Kepalanya sedikit menunduk. Namun sorot matanya terlihat jelas di cermin kecil di depan. Tenang. Seolah setiap hinaan itu hanyalah debu yang lewat. Berbeda dengan Naila, yang setiap kata terasa seperti pisau. Naila! Teriak seorang pria paruh baya dari seberang jalan. Kamu yakin dia bisa bayar? Jangan-jangan abis dicukur kabur. Orang-orang tertawa lagi. Tangan Naila berhenti sesaat. Ia menelan ludah. Dengan suara pelan namun jelas, ia menjawab. Kalau nggak bisa bayar, itu urusan saya, Pak. Suasana mendadak hening beberapa detik. Tak ada yang menyangka gadis pendiam itu berani bicara. Namun keheningan itu segera pecah oleh celetukan lain. Cie, dibela. Jangan-jangan kasihan karena senasib. Wajah Naila memanas. Bukan karena malu, melainkan karena harga dirinya diinjak-injak. Namun ia kembali fokus. Gunting bergerak lagi. Pelan. Hati-hati. Pria itu masih diam. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Namun di dalam cermin, Naila melihat sesuatu yang membuatnya heran. Ia tidak terlihat marah. Tak ada ekspresi kesal. Tak ada tatapan terhina. Yang ada justru ketenangan aneh. Seolah pria ini pernah berada di tempat yang jauh lebih tinggi. Hingga hinaan seperti ini tak lagi berarti apa-apa. Saat Naila menyisir rambut bagian samping, ia tak sengaja menyentuh tangan pria itu. Bukan tangan orang yang hidup di jalanan bertahun-tahun. Hatinya bergetar kecil. Siapa sebenarnya dia? Maaf, Pak, ucap Naila spontan. Pria itu membuka mata, menatapnya lewat cermin. Kenapa minta maaf? Tanyanya pelan. Naila terdiam sejenak, lalu berkata jujur, karena orang-orang ngomong kasar. Pria itu mengangguk pelan. Nada suaranya tetap tenang saat menjawab. Tidak apa-apa. Mereka hanya bicara, karena tidak tahu. Kalimat itu sederhana. Namun entah kenapa, menusuk hati Naila. Ia kembali melanjutkan cukuran. Kali ini dengan perasaan berbeda. Ia tak lagi melihat pria itu sebagai gembel. Ia melihatnya sebagai manusia. Sementara itu, hinaan belum berhenti. Seorang ibu yang tadi memuji salon Naila kini berkata sinis. Kalau salon bau, jangan salahkan kami ya. Besok-besok jangan heran kalau nggak ada pelanggan.
Naila ingin menangis. Namun ia menahan. Ia menaruh gunting sebentar. Lalu mengambil segelas air putih dari dalam. Ia menyodorkannya kepada pria itu. Minum dulu, Pak. Orang-orang kembali ribut. Ngapain dilayani kayak tamu kehormatan? Gila bener tuh anak. Pria itu menerima air minum tersebut. Tangannya menyentuh tangan Naila. Terima kasih, katanya. Suaranya dalam. Berwibawa. Tak terdengar seperti orang yang hidup di bawah jembatan. Saat ia minum, beberapa orang terdiam. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Aura pria itu pelan-pelan berubah. Setelah minum, ia duduk kembali. Naila melanjutkan cukuran bagian atas. Rambut-rambut panjang mulai jatuh ke lantai. Sedikit demi sedikit, wajah pria itu mulai terlihat jelas. Rahangnya tegas, hidungnya lurus, kulitnya bersih di balik debu dan kotoran. Beberapa warga mulai saling melirik. Kok kayak beda ya? Kayaknya, nggak jelek-jelek amat. Namun tetap saja, tak ada yang berani mengakui kesalahan mereka. Naila fokus menyempurnakan potongan rambut. Setiap helai yang dirapikan membuat pria itu terlihat semakin rapi. Dan saat itulah, sesuatu terjadi. Ketika Naila menyisir bagian terakhir, pria itu perlahan membuka mata. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Lalu, untuk pertama kalinya sejak duduk di kursi itu, ia tersenyum kecil. Senyum yang sangat tipis, namun penuh makna. Naila membeku. Bukan karena senyumnya tampan. Bukan pula karena perubahan penampilannya. Namun karena senyum itu, bukan senyum orang biasa. Itu adalah senyum seseorang yang menyimpan rahasia besar. Dan tahu bahwa waktunya belum sekarang. Naila menelan ludah. Di dalam hatinya muncul perasaan aneh. Seolah ia baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar potong rambut murah. Dan ia belum tahu bahwa senyum kecil itu adalah tanda awal dari kejutan yang akan mengguncang hidupnya. Rambut terakhir jatuh ke lantai. Naila menghembuskan napas pelan, seolah baru saja menyelesaikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pekerjaan mencukur rambut. Sudah selesai, Pak, ucapnya hati-hati. Pria itu tak langsung menjawab. Ia masih menatap bayangannya sendiri di cermin kecil di depan kursi. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang aneh. Lalu, perlahan ia berdiri. Saat itulah Naila merasakan sesuatu yang berbeda. Postur tubuh pria itu berubah. Bahunya tegap, punggungnya lurus. Kepalanya terangkat, bukan lagi menunduk seperti sebelumnya. Aura yang memancar darinya membuat Naila tanpa sadar mundur setengah langkah. Ia bukan lagi terlihat seperti pria jalanan. Ia tampak berwibawa. Bahkan warga sekitar yang sejak tadi ribut perlahan terdiam. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata membuat mulut mereka terkunci. Pria itu meraba kepalanya sebentar, mengusap rambutnya yang kini rapi dan bersih. Tatapannya tetap tenang. Rapi, katanya singkat. Satu kata itu terdengar biasa. Namun nada suaranya membuat Naila merinding. Bukan suara orang yang terbiasa meminta-minta, melainkan suara seseorang yang terbiasa memberi perintah. Ia lalu merogoh saku celananya. Naila refleks berkata, "Tarifnya 15.000, Pak." Pria itu mengangguk. Namun yang ia keluarkan bukan satu lembar uang kecil. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang yang nilainya jauh lebih besar. Naila terbelalak. "Pak, ini kebanyakan," ucapnya gugup. "Maaf, saya nggak bisa nerima." Orang-orang di sekitar langsung bereaksi. "Ambil aja, Nai. Rezeki nolak kenapa? Dasar bodoh." Namun Naila menggeleng pelan. Tangannya sedikit gemetar saat mendorong uang itu kembali. "Saya cuma nerima sesuai harga, Pak," katanya tegas. "Lebihnya, simpan saja." Pria itu menatap Naila lama. Bukan tatapan heran. Bukan pula tatapan tersinggung. Melainkan tatapan penasaran. Ia kembali menyodorkan uang itu. "Anggap saja tip." Naila menggeleng lagi.
Saya bekerja, Pak. Bukan minta belas kasihan. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut Naila. Namun setelah mengatakannya, ia sendiri terkejut dengan keberaniannya. Beberapa warga mulai terdiam. Tak ada yang menyangka gadis miskin ini menolak uang lebih. Sesuatu yang bagi mereka terlihat mustahil. Pria itu tersenyum kecil. Senyum yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini lebih jelas. Lebih hidup. Baik, katanya akhirnya. Ia memasukkan kembali sebagian uang itu. Lalu menyisakan jumlah yang pas. Terima kasih, katanya pelan. Naila mengangguk. Namun sebelum ia sempat menjawab, pria itu melanjutkan bicara. Bukan karena cukurannya, katanya. Naila menatapnya bingung. Lalu, tanyanya ragu. Pria itu menatap sekeliling. Warga yang tadi berisik kini pura-pura sibuk. Ada yang menunduk. Ada yang pura-pura main ponsel. Karena hatimu, lanjut pria itu. Jantung Naila berdegup keras. Tak ada kata-kata gombal. Tak ada nada merayu. Kalimat itu terdengar jujur. Terlalu jujur. Naila menelan ludah. Ia tak tahu harus menjawab apa. Pria itu melangkah keluar dari salon kecil itu. Langkahnya mantap. Tidak tergesa. Tidak ragu. Beberapa langkah dari pintu. Ia berhenti. Berbalik menatap Naila sekali lagi. Tatapan itu seolah menyimpan sesuatu yang belum diungkapkan. Mbak Q, katanya pelan. Iya, Pak, jawab Naila. Pria itu tersenyum tipis. Lalu berkata dengan suara rendah namun jelas. Suatu hari, kamu akan kaget mengingat hari ini. Naila terpaku. Sebelum sempat bertanya apa maksudnya, pria itu sudah berjalan menjauh. Menyatu dengan keramaian jalan. Warga sekitar mulai berbisik lagi. Aneh ya orangnya. Kayak bukan orang sembarangan. Tapi masa sih? Naila berdiri diam di depan salonnya. Uang di tangannya terasa berat. Bukan karena nilainya, melainkan karena perasaan yang mengikutinya. Di dalam hatinya muncul pertanyaan yang sama. Berulang kali. Siapa sebenarnya dia? Kenapa kata-katanya terasa seperti janji? Naila menatap jalan tempat pria itu menghilang. Ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan cinta. Bukan takut. Melainkan firat bahwa hidupnya baru saja bersentuhan dengan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan ia sama sekali belum siap untuk apa yang akan datang. Malam turun perlahan. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Menerangi kota kecil yang tak pernah benar-benar tidur. Namun juga tak pernah memberi harapan besar bagi orang seperti Naila. Salon kecil itu kini tertutup. Spanduk lusuh bergoyang tertiup angin malam. Di dalam kamar sempit berdinding kayu, Naila duduk di samping ranjang ibunya. Ibunya terbaring lemah. Napasnya berat. Wajahnya pucat. "Nai!" panggil ibunya lirih. Naila segera mendekat. "Iya, Bu. Kamu capek ya?" Nada itu penuh rasa bersalah. Naila tersenyum tipis. "Enggak, Bu." Naila kuat. Padahal tubuhnya gemetar. Bukan karena lelah fisik, melainkan karena takut. Takut kehilangan. Takut tak sanggup membayar obat. Takut masa depan yang gelap. Di atas meja kecil di sudut kamar, tergeletak beberapa kertas. Tagihan. Surat hutang. Nota obat. Naila memejamkan mata. Angkanya terasa seperti jerat, yang makin lama makin mencekik. Ia meminjam uang untuk membuka salon. Berharap hidup berubah. Namun kenyataan justru sebaliknya. Pelanggan makin sepi. Cibiran makin sering. Dan hutang tak pernah berkurang. Malam itu, setelah ibunya tertidur, Naila duduk sendiri di lantai. Ia menghitung uang hasil kerja hari itu. Jumlahnya kecil. Bahkan tak cukup untuk kebutuhan besok. Saat itulah, wajah pria itu muncul di pikirannya. Pria berpenampilan gembel. Sorot mata tajam. Nada suara tenang. Dan kalimat itu. Suatu hari, kamu akan kaget mengingat hari ini. Naila menggeleng pelan. Mengusir pikiran itu. Kenapa aku terus kepikiran dia? Batinnya. Beberapa hari berlalu.
Pagi datang. Salon dibuka. Namun tetap sepi. Ada hari-hari di mana tak satu pun pelanggan datang. Naila duduk menatap jalan. Berharap ada langkah kaki berhenti di depan salonnya. Namun yang datang justru penagih hutang. Seorang pria bertubuh besar berhenti di depan salon. Naila, katanya dingin. Batas waktunya habis. Naila berdiri gugup. Mohon beri saya waktu sedikit lagi. Pria itu mendengus. Janji lagi, janji lagi. Ia menatap salon kecil itu dengan sinis. Kalau minggu depan belum lunas, salon ini kami ambil. Kata-kata itu seperti palu. Menghantam dada Naila tanpa ampun. Hari-hari berikutnya terasa berat. Naila tetap bekerja. Tetap tersenyum. Meski hatinya hancur perlahan. Setiap malam, ia duduk sendiri menatap langit. Dan entah kenapa, wajah pria itu selalu muncul. Bukan karena hartanya. Bukan karena penampilannya. Namun karena cara ia memandang Naila sebagai manusia. Tak merendahkan. Tak mengasihani. Hanya menghargai. Suatu sore, Naila menutup salon lebih awal. Hujan turun rintik-rintik. Jalanan basah. Hatinya lebih basah lagi. Ia duduk di kursi salon, menatap cermin kosong. Kuat, Nai, gumamnya pelan. Saat itulah, suara mesin mobil terdengar. Bukan suara motor tua. Bukan suara angkot. Suara mesin halus. Berwibawa. Naila menoleh ke arah jalan. Sebuah mobil mewah berwarna hitam. Perlahan berhenti tepat di depan salonnya. Air hujan memantulkan cahaya lampu mobil itu. Membuatnya tampak asing di jalan kecil ini. Naila berdiri terpaku. Jantungnya berdegup keras. Entah kenapa, ia merasa mobil itu bukan sekadar mobil biasa. Pintu mobil terbuka perlahan. Dan di detik itulah, Naila merasakan firasat kuat bahwa hidupnya akan segera berubah. Hujan masih turun rintik-rintik. Mobil hitam mewah itu berhenti sempurna di depan salon kecil Naila. Seolah jalan sempit dan berlubang ini memang diciptakan khusus untuknya. Mesin mobil dimatikan. Keheningan mendadak terasa berat. Beberapa warga yang masih berteduh di warung seberang perlahan menoleh. Mata mereka membesar. Mobil siapa itu? Nyasar kali. Mana mungkin orang kaya ke sini? Naila berdiri kaku di ambang pintu salonnya. Tangannya dingin. Dadanya berdebar tak karuan. Pintu mobil terbuka. Seorang pria turun dengan langkah tenang. Ia mengenakan jas mahal berwarna gelap, kemeja putih rapi, dan sepatu kulit mengilap. Rambutnya tersisir sempurna. Wajahnya bersih. Rahangnya tegas. Naila merasa dunia di sekelilingnya seakan berhenti. Pria itu menoleh ke arahnya. Dan saat tatapan mereka bertemu, Naila terpaku. Wajah itu, ia mengenalnya. Bukan karena pakaian. Bukan karena gaya. Namun karena mata itu. Sorot tajam yang sama. Tenang. Dalam. Jantung Naila seperti berhenti berdetak. Tidak mungkin, gumamnya lirih. Pria itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya mantap. Berwibawa. Warga mulai berkerumun. Itu bukannya kayak orang kemarin ya? Yang dicukur Naila? Bisikan berubah jadi kegaduhan kecil. Pria itu berhenti tepat di depan Naila. Senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang sama. Yang dulu muncul di depan cermin salon itu. Halo, katanya pelan. Suara itu. Naila menelan ludah. Pepak? Suaranya bergetar. Ini? Pria itu mengangguk pelan. Iya. Saya orang yang sama. Naila mundur setengah langkah. Pikirannya kacau. Ia menatap jas mahal itu. Mobil mewah di belakangnya. Sikap orang-orang yang mulai menunduk. Maaf, ucap Naila terbata. Saya nggak ngerti. Pria itu tersenyum lebih lebar. Namun tetap tenang. Saya Arga Pratama, katanya. Direktur Utama Pratama Group. Nama itu seperti petir. Beberapa warga langsung terdiam. Seseorang berbisik ketakutan. Pratama Group?
Yang punya hotel sama pabrik itu? Ada yang refleks menutup mulut. Ada yang wajahnya langsung pucat. Arga melanjutkan dengan nada datar. Perusahaan saya bergerak di beberapa bidang. Properti, manufaktur, logistik. Naila merasa kakinya lemas. Pria yang ia cukur dengan tangan gemetar. Pria yang dihina habis-habisan. Pria yang ia beri air minum karena iba. Bos besar. Pemilik perusahaan raksasa. Beberapa warga mulai berbisik panik. Ya Allah, itu dia. Kemarin kita ngomong apa aja? Mati kita. Seorang pria yang dulu paling keras menghina. Terlihat berkeringat. Matanya tak berani menatap Arga. Arga menoleh ke arah mereka. Tatapannya tenang. Namun justru itu yang membuat semua orang bergidik. Saya ingin menjelaskan sesuatu, katanya. Ia melangkah sedikit ke tengah. Membuat semua orang tanpa sadar memberi ruang. Saya sering menyamar, lanjutnya. Datang ke tempat-tempat sederhana. Melihat bagaimana manusia memperlakukan sesamanya. Saat mereka mengira, tidak ada keuntungan yang bisa diambil. Beberapa orang menunduk dalam. Saya tidak mencari pelayanan terbaik, katanya lagi. Saya mencari ketulusan. Naila menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Arga menoleh kembali padanya. Dan saya menemukannya di sini. Naila terkejut. Saya. Suaranya nyaris tak terdengar. Arga mengangguk. Kamu tidak tahu siapa saya, katanya pelan. Kamu tidak tahu apakah saya bisa membayar atau tidak. Namun kamu tetap melayani. Tetap menghargai. Tetap memperlakukan saya sebagai manusia. Ia menoleh ke warga sekitar. Sementara yang lain, kalimatnya terhenti. Tak perlu dilanjutkan. Semua orang tahu. Beberapa ibu mulai menyesal. Ada yang menunduk sambil memeluk tas. Ada yang berbisik minta ampun dalam hati. Pria yang dulu mengancam salon Naila melangkah maju dengan wajah pucat. Maaf, Pak Arga. Saya tidak tahu kalau Bapak. Arga mengangkat tangan. Bukan itu masalahnya, katanya tegas namun tenang. Masalahnya adalah cara Anda memperlakukan orang yang Anda anggap lebih rendah. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada bentakan. Naila menunduk. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Arga menoleh padanya lagi. Maaf kalau kedatangan saya hari ini membuatmu kaget, katanya lembut. Tapi saya menepati janji. Naila teringat kalimat itu. Suatu hari, kamu akan kaget mengingat hari ini. Ia tersenyum kecil di balik air mata. Iya, Pak, ucapnya pelan. Saya benar-benar kaget. Arga tersenyum. Dan di hadapan warga yang dulu menghina. Di depan salon kecil yang hampir bangkrut itu, sebuah kebenaran besar telah terungkap. Bahwa penampilan bisa menipu. Bahwa kekayaan sejati bukan soal harta, melainkan hati. Hujan mulai reda. Rintiknya tinggal sisa. Jatuh pelan di aspal yang masih basah. Sementara udara sore terasa lebih dingin dari biasanya. Warga sekitar perlahan menjauh. Tak ada yang berani bicara keras. Tak ada yang berani menatap terlalu lama. Mereka tahu, momen ini bukan milik mereka. Naila masih berdiri kaku di depan salonnya. Tangannya saling menggenggam. Dadanya naik turun menahan emosi yang tak beraturan. Arga berdiri beberapa langkah di depannya. Posturnya tetap tenang. Namun kini sorot matanya berbeda. Bukan tatapan seorang bos. Bukan tatapan orang berkuasa. Melainkan tatapan seorang pria yang sedang mempertaruhkan perasaannya. Naila, ucap Arga pelan. Nama itu terdengar asing di telinga Naila. Bukan karena tak indah, melainkan karena ia tak pernah menyangka. Namanya akan diucapkan oleh pria seperti Arga. Iya, Pak, jawab Naila lirih. Arga tersenyum kecil. Kamu tidak perlu memanggil saya Pak. Naila terdiam. Panggil saja Arga, lanjutnya. Naila mengangguk ragu. Baik, Arga. Nama itu terasa berat di lidahnya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Arga menarik napas dalam. Seolah sedang mengumpulkan keberanian. Saya datang ke sini bukan untuk mempermalukan siapapun, katanya.
Dan bukan juga untuk menunjukkan siapa saya sebenarnya. Naila mengangkat wajahnya. Lalu, kenapa? Tanyanya pelan. Arga menatap lurus ke mata Naila. Tatapan yang membuat jantungnya berdegup tak karuan. Karena saya tidak bisa melupakan hari itu. Naila terkejut. Hari? Waktu saya mencukur rambutmu. Ucap Naila ragu. Arga mengangguk. Bukan karena hasilnya, katanya jujur. Tapi karena caramu memperlakukan saya. Ia melangkah satu langkah lebih dekat. Namun tetap menjaga jarak. Kamu tidak tahu siapa saya, lanjutnya. Kamu tidak punya alasan untuk bersikap baik. Namun kamu tetap memilih untuk melakukannya. Naila menunduk. Itu, hal biasa, katanya pelan. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya. Arga menggeleng perlahan. Tidak, Naila, katanya lembut. Di dunia yang penuh kepentingan, ketulusan bukan hal biasa. Hati Naila bergetar. Arga melanjutkan. Saya sudah bertemu banyak orang. Orang pintar. Orang cantik. Orang kaya. Namun sebagian besar, hanya melihat saya sebagai apa yang saya punya. Ia terdiam sejenak. Kamu berbeda, lanjutnya. Naila mengangkat wajahnya lagi. Matanya berkaca-kaca. Berbeda? Bagaimana? Tanyanya lirih. Arga tersenyum tipis. Kamu melihat saya sebagai manusia, katanya. Bukan sebagai kesempatan. Kalimat itu menusuk tepat di hati Naila. Namun ia segera menggeleng. Mengambil satu langkah mundur. Arga? Ucap Naila dengan suara gemetar. Kamu salah. Arga terdiam. Saya cuma gadis miskin, lanjut Naila. Saya punya hutang. Ibu saya sakit. Salon saya hampir bangkrut. Air mata jatuh dari pipinya. Kita, bukan dari dunia yang sama. Arga menatapnya dalam. Tak ada kasihan. Tak ada penyesalan. Hanya keteguhan. Justru itu alasannya, katanya tegas. Naila terdiam. Kekayaan bisa dibeli? Arga berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara dalam. Tapi hati sepertimu tidak. Kalimat itu membuat Naila terisak. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Kenapa kamu memilih saya? Tanyanya di sela tangis. Di luar sana banyak wanita yang lebih pantas. Arga mendekat satu langkah lagi. Karena saya tidak mencari yang pantas, katanya. Saya mencari yang tulus. Ia lalu berkata pelan. Saya tidak meminta jawaban sekarang. Naila menurunkan tangannya. Menatap Arga dengan mata merah. Yang saya minta, lanjut Arga. Hanya satu kesempatan untuk mengenalmu sebagai Naila, bukan sebagai tukang cukur miskin. Hening. Hujan benar-benar berhenti. Di depan salon kecil yang hampir bangkrut itu, dua dunia yang sangat berbeda. Berdiri saling berhadapan. Naila menarik napas panjang. Hatinya penuh konflik. Antara rasa tak pantas dan perasaan yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Ia tak menjawab. Belum. Namun di matanya, Arga melihat sesuatu yang membuatnya yakin. Harapan. Pagi datang dengan cahaya yang berbeda. Bukan karena matahari lebih terang, melainkan karena hati Naila tak lagi sekelam sebelumnya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, hidup Naila tak langsung berubah menjadi sempurna. Tak ada pesta. Tak ada hujan uang. Dan justru disitulah Arga membuktikan ucapannya. Ia tidak datang untuk menyelamatkan. Ia datang untuk mendampingi. Salon kecil Naila tetap berdiri di tempat yang sama. Spanduk lusuh itu masih tergantung. Meski kini diganti dengan yang sedikit lebih rapi. Arga tidak membelikan salon mewah. Tidak memindahkan Naila ke gedung besar. Ia hanya membantu seperlunya. Mesin cukur baru. Kursi yang lebih layak. Sedikit renovasi agar tidak bocor saat hujan. Ini bukan hadiah, kata Arga suatu sore. Ini investasi. Naila tersenyum. Ia tetap membuka salon sendiri. Tetap menyapu lantai setiap pagi. Tetap menyapa pelanggan dengan ramah. Dan yang terpenting, ia tetap menjadi dirinya sendiri. Pelan-pelan, pelanggan mulai berdatangan. Bukan karena Arga. Bukan karena rumor. Melainkan karena kabar dari mulut ke mulut.
Salon Naila enak, orangnya ramah. Murah, tapi nggak merendahkan. Warga yang dulu menghina, kini menunduk saat lewat. Beberapa datang dengan wajah canggung. Maaf ya, Nai. Aku dulu kebanyakan ngomong. Naila hanya tersenyum. Ia tidak membalas. Tidak menyimpan dendam. Karena hidup telah memberi pelajaran. Jauh lebih keras dari kata-kata. Penagih hutang yang dulu mengancam. Datang kembali. Namun kali ini bukan dengan ancaman. Hutang Naila dilunasi perlahan. Bukan dihapus begitu saja. Aku ingin kamu tetap belajar bertanggung jawab. Kata Arga. Naila mengangguk. Ia setuju. Ibunya mendapat perawatan yang layak. Tidak namun cukup. Kesehatannya perlahan membaik. Suatu sore, Naila duduk di depan salon, menatap jalan yang dulu menjadi saksi. Pertemuannya dengan seorang pria berpenampilan gembel. Arga berdiri di sampingnya. Kamu menyesal? Tanya Arga pelan. Naila menoleh. Menyesal kenapa? Karena tidak langsung mengambil semua yang bisa saya berikan. Naila tersenyum kecil. Kalau saya begitu, katanya, berarti saya bukan Naila yang kamu temui hari itu. Arga tersenyum bangga. Warga sekitar kini tahu satu hal penting. Bahwa orang yang mereka hina adalah orang yang paling mereka kagumi. Dan gadis yang mereka remehkan adalah gadis yang paling kuat. Tak ada balas dendam. Tak ada pamer kekayaan. Hanya perubahan pelan, namun nyata. Beberapa bulan kemudian, salon Naila berkembang. Bukan menjadi besar, namun menjadi cukup. Cukup untuk hidup. Cukup untuk berbagi. Suatu hari, seorang pria berpenampilan kumal berdiri di depan salonnya. Warga mulai berbisik. Namun sebelum ada yang menghina, Naila sudah berdiri. Silakan duduk, Pak, ucapnya lembut. Arga tersenyum dari kejauhan. Karena disitulah ia tahu. Naila tak pernah berubah. Dan kisah ini pun ditutup. Dengan satu pesan sederhana namun dalam. Jangan pernah menilai manusia dari penampilannya. Karena hati yang tulus bisa bersembunyi di balik pakaian paling lusuh. Dan takdir terbesar sering lahir dari keputusan paling sederhana.